Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman kira-kira seperti apa pengumuman yang akan kalian dapatkan kalau misalnya kalian sudah mendapatkan pengumuman hasil akhir atau integrasi SKD dan SKB. Nah, ini adalah salah satu contoh pengumuman. Jadi di sini pemberkasan apa sih yang harus kalian kasih ke panitia? Seperti itu teman-teman, ini adalah contoh di tahun lalu. Kalau di tahun lalu dengan di tahun ini kemungkinan sama ya teman-teman, karena masih beda setahun. Langsung aja ke poinnya. Di sini ada poin nomor 4, bahwa peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan pemberkasan secara elektronik untuk kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS. Jadi supaya kalian bisa mendapatkan NIP CPNS, kalian harus memberikan segala berkas yang disyaratkan oleh panitia CPNS. Kalau di tahun lalu teman-teman yang lulus itu pemberkasannya itu hanya elektronik saja. Kalau di tahun aku, yaitu 2 tahun sebelum ini, kami itu nggak ada elektronik gitu, maksudnya nggak secara elektronik, tapi semuanya itu secara offline, atau kami langsung memberikan semua berkas yang diminta kepada panitia secara langsung di lokasi ujian. Nah, kalau di tahun ini mungkin sama ya teman-teman dengan di tahun lalu, yaitu secara elektronik karena masih zaman corona, tapi nggak tahu lah ya, kita tunggu aja pengumumannya. Jadi yang pertama di sini kalian harus mengumpulkan pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah dan ukuran filenya maksimal 500 KB dengan format JPG atau foto ya teman-teman, bukan PDF. Yang kedua, asli ijazah yang digunakan untuk melamar formasi CPNS dan khusus lulusan luar negeri disertai atau filenya digabung dengan penyetaraan ijazah dari Dikti. Dan ukuran filenya itu keduanya ini maksudnya adalah maksimal 500 KB dengan format JPG atau foto ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, asli transkrip nilai yang digunakan untuk melamar formasi CPNS dan ukuran filenya maksimal 500 KB dengan format PDF. Nah, untuk asli ijazah ini, apakah ijazah dari SD sampai sarjana atau SD sampai SMK? Nah, jawabannya adalah ijazah yang kalian pakai untuk melamar jabatan itu. Kalau misalnya kalian misalnya ya, kalian itu pemula itu kan dari SMK gitu, jadi kalian masukkan ijazah yang SMK. Kalau misalnya kalian yang ahli pertama itu dari sarjana, jadi ijazah sarjana aja yang kalian upload. Kemudian kalau kalian dari D3 terampil gitu ya, kalian masukin yang ijazah D3 gitu teman-teman. Bukan semua ijazah dari SD sampai kuliah, bukan gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, di sini adalah asli printout daftar riwayat hidup. Jadi DRH-nya itu bisa kalian dapatkan dari laman ini. Nah, kemungkinan di tahun ini juga kalian akan disampaikan daftar riwayat hidupnya harus sesuai dengan format dan yang telah ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan dan bermaterai 6.000. Jadi kalian harus lengkapin ya, kalau misalnya ada formatnya, kalian harus sesuai format. Kemudian kalau disuruh tanda tangani oleh peserta dan bermaterai 6.000, kalian juga harus tanda tangani kemudian dimateraikan 6.000. Jangan sampai lupa ya. Dan juga ukuran filenya maksimal 500 KB dengan format PDF. Selanjutnya di sini yang kelima, asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan pada tanggal saat pemberkasan dan bermaterai 6.000. Ukuran filenya itu 500 KB juga dengan format PDF, dan template surat pernyataan 5 poin dapat diunduh pada laman ini. Nah, kalian jangan buat surat pernyataan sendiri-sendiri ya, tapi kalian harus sesuai format yang disediakan. Kayak gitu teman-teman. Kemudian yang keenam, asli surat SKCK gitu ya, yang masih berlaku pada saat pemberkasan. Nah, jangan kalian serahkan SKCK yang sudah tidak berlaku lagi teman-teman. Kalian harus cek lagi kira-kira itu masih berlaku atau enggak. Kemudian ukuran filenya juga 500 KB maksimalnya dengan format PDF. Yang selanjutnya, asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah yang berstatus PNS yang terbaru dan harus ditandatangani oleh dokter. Tanggal surat antara tanggal 1. Jadi di sini kan ada ditentukan ya tanggalnya. Nah, kemungkinan di tahun ini juga nanti ditentukan tanggalnya. Jadi kalian jangan buat dulu sebelum ada pengumuman akhir gitu ya teman-teman. Ukuran filenya juga maksimalnya 500 KB dengan format PDF.
Surat keterangan sehat jasmani ini biasanya yang kalau pengalaman aku di tahun dulu ya, 2 tahun sebelumnya, yang dites itu adalah kita ke poli gigi, ke poli apa sih yang kita untuk check up, bukan check up, kayak apa ya namanya itu, aduh lupa, yang dilihat gitu paru-parunya, kemudian dilihat ke dokter THT gitu, kemudian mata kalau nggak salah, iya mata juga. Jadi itu semua udah dalam satu rangkaian di surat keterangan sehat jasmani. Kalau yang rohani ini adalah bisa didapatkan dari misalnya dari rumah sakit jiwa. Nanti kalian disuruh ngerjain 90 soal kayak gitu. Nah, kemudian nanti hasilnya apakah kalian sehat secara mental? Ya, semoga aja kalian sehat semua ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah asli surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba dan lain-lain. Jadi ini juga kalian dapatkan dari rumah sakit tersebut. Kemudian tanggalnya juga ditentukan, gak boleh lewat ataupun gak boleh kurang dari tanggal yang sudah ditentukan. Ukuran filenya juga maksimal 500 KB dengan format PDF. Kemudian yang terakhir, ini nih yang agak berbeda. Kalau di tahun aku dulu gak ada nih yang ini. Entah lupa, entah gimana ya, aku juga nggak ingat, tapi kayaknya nggak ada deh. Jadi kalau 1 tahun sebelum ini ada diminta nih, yaitu bukti pengalaman kerja di instansi pemerintah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki masa kerja. Kemudian ukuran filenya juga maksimal 500 KB dan formatnya PDF. Nah, jadi inilah pengumumannya. Buat teman-teman yang mau mempersiapkan, apa yang bisa dipersiapkan dulu, ya langsung aja dipersiapkan. Misalnya dari segi KTP, kalau misalnya ada kesalahan di dalam KTP, alangkah baiknya kalian langsung memperbaiki KTP-nya. Sebenarnya di sini nggak ada dimasukin KTP sih ya, cuman kan penting juga tuh KTP untuk data di SIMPEK kalian gitu, atau di sistem kepegawaian kalian nantinya. Jadi itu juga berhubungan dengan apa ya, dengan gaji gitu. Kalau misalnya kalian sudah menikah ternyata di KTP masih lajang kayak gitu kan, nanti pas pengurusan gaji tuh susah gitu. Karena pengurusan gaji itu kan kalau misalnya ada suami itu ada tunjangan suami, atau kalau ada anak ada tunjangan anak. Jadi sebaiknya itu diperbaiki dulu. Nah, kalau yang seperti ini, surat keterangan dari kepolisian atau dari rumah sakit itu nanti aja, karena mana tahu ada tanggal yang sudah ditentukan gitu. Jangan sampai dia expired gitu ya teman-teman. Nah, oke, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Sukses terus ke depannya. Dadah.